Inspeksi mendadak dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya, serta Pangdam Jaya di Stasiun Kereta Api Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Dalam sidaknya, Anies menemukan masih banyak pegawai non-esensial yang masih bekerja di kantor. Meski tak melakukan penyekatan bagi para pegawai, namun Anies mengaku akan memberikan sanksi bagi para pelaku usaha non-esensial dan kritikal yang masih mempekerjakan pegawainya di kantor selama penerapan PPKM darurat. Para pekerja pasti akan mengikuti aturan perusahaan. Karena itu kepada pemilik perusahaan, kepada para petinggi perusahaan harus ambil sikap bertanggung jawab untuk melindungi pekerjanya dan melindungi warga Jakarta. Ini bukan semata-mata soal peraturan, tapi ini soal keselamatan. Ini bukan soal untung rugi, tapi ini soal nyawa. Soal ngosongin Jakarta. Tiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Sebelumnya pada Selasa lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor di ibu kota. Anies menemukan sejumlah perusahaan sektor non-esensial yang tidak menerapkan sistem kerja work from home 100%. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa. Ya, kita ini mau nyelamatin nyawa orang. Anies pun makin murka saat mendapati ada karyawan perusahaan tersebut yang dalam kondisi hamil. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Anies menyinggung kasus kematian di Jakarta dan mengingatkan seharusnya perusahaan mengambil tanggung jawab dalam menekan angka kasus corona. Ia juga meminta operasional kantor yang berlokasi di Sahid Sudirman Center ini langsung dihentikan. Sementara itu, salah satu perusahaan yang disidak Anies, yaitu PT Equity Life, menyatakan bahwa perusahaannya di bidang industri asuransi jiwa, sehingga tergolong dalam perusahaan keuangan non-bank yang diawasi otoritas jasa keuangan, sehingga termasuk dalam esensial. Dalam aturan PPKM, perusahaan yang masuk dalam sektor esensial masih diperkenankan mempekerjakan karyawannya paling banyak 50% dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah melakukan monitoring atau pengecekan terhadap 74 perusahaan yang ada di Jakarta. Dari 74 perusahaan yang dilakukan pengecekan, 59 perusahaan yang tak masuk dalam sektor esensial maupun kritikal, namun tetap memberlakukan work from office ditutup sementara. Ketentuannya bahwa apabila perusahaan tersebut masih bandel atau tetap melanggar protokol kesehatan yang sudah kita terapkan atau tetapkan akan dilakukan denda administrasi paling banyak 50 juta. Apabila perusahaan tersebut masih saja melakukan pelanggaran, maka kami akan merekomendasikan kepada BPM PTSP untuk dicabut izin operasionalnya. Karyawan yang bekerja di kantor yang dinilai melanggar ketentuan PPKM pun diimbau untuk melapor melalui aplikasi Jaki. Dengan mengunduh aplikasi Jaki dan membuat akun Jaki, pilih klik tombol laporan untuk membuat laporan pelanggaran PPKM yang ditemukan. Jangan lupa sembunyikan privasi laporan untuk menyembunyikan identitas pelapor. Untuk memastikan identitas pelapor, jangan memotret lokasi yang ada CCTV dan sambil selfie. Pelapor dapat memotret di lokasi tersembunyi atau di bagian luar gedung. Petugas mengancam akan memberikan sanksi denda maksimal 50 juta rupiah hingga pencabutan izin usaha apabila perusahaan tersebut masih melakukan pelanggaran. Tim Liputan CNN Indonesia.